إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayo ikhwah, kita untuk sementara kajian Al-Wabil As-Sayyibnya di skip dulu karena biasanya kajian kita di Al-Azhar Sumarekon, tapi karena berhubung masjidnya kata panitia sedang dipakai, jadi sementara dipindahkan dulu ke sini. Tapi kita kajiannya tematik dulu. InsyaAllah mungkin bulan depan balik lagi ke sana ya. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai seorang muslim, Pak, bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah. Siapa yang tidak gembira dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling berjasa atas umatnya, manusia yang paling tinggi derajatnya. Maka kita bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu bergembiranya kita dengan Rasulullah, dengan dilahirkannya Rasulullah adalah dengan cara gembira yang sesuai dengan syariat. Gembira yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Gembira kita bukan mengada-ngada sebuah ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Gembira kita dengan setiap hari kita mengkaji, mempelajari dan mengamalkan titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya gembira jangan hanya setahun sekali, Pak. Tapi gembira itu usahakan setiap waktu kita merasa gembira ya dengan mengamalkan titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dan ya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pembahasan yang pertama adalah kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena yang pertama, karena itu yang Allah wajibkan. Ini konsekuensi iman. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Akulah sayyid seluruh anak Adam, wala fakhr. Maka beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kita pun wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah bahwasanya apabila ada yang lebih kita cintai dari Rasulullah SAW, maka kita termasuk kategori orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu yaitu pelaku dosa besar yang tidak sempurna keimanannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayatnya 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian usahakan, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, dan rumah yang kalian ridhoi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik itu. Lihat Pak, Allah mengancam, ya, kalau ternyata yang pertama bapak-bapak kita, yang kedua anak-anak kita, yang ketiga saudara-saudara kita, yang keempat istri-istri kita, yang kelima keluarga kita, yang keenam harta yang kita usahakan, yang ketujuh perniagaan yang kita khawatirkan kebangkrutannya, dan yang kedelapan rumah yang kita ridhoi. Ternyata 8 ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kita cintai dari berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kata Allah apa? Fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan adabnya, urusannya. Lalu Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik gitu. Bayangkan Pak, ternyata Allah mengancam, kalau ternyata ada selain Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, Allah katakan apa? Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Urusan yang dimaksud di sini adabnya. Lalu Allah mengatakan Allah tidak memberi hidayah kepada orang fasik itu, berarti mereka dihukumi fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan mencintai Rasulullah wajib, dan kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada segala-galanya. Makanya Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari siapa? Anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Lihat, Rasulullah mengatakan tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman? Apakah kafir? Bukan. Tapi kata para ulama, yaitu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang itu menunjukkan bahwa pelakunya fasik, berbuat dosa besar. Sekarang kita introspeksi diri Pak, ada enggak yang lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya? Kita punya istri, punya, alhamdulillah. Istri kita lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya enggak? Pertanyakan. Tandanya kita lebih mencintai istri kita, kita lebih mengedepankan kepentingan istri kita daripada kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata kepentingan istri kita bertabrakan dengan kepentingan Allah dan Rasulnya, kita punya
mata pencaharian tidak, Pak? Mungkin setiap kita punya mata pencaharian, yang satu berniaga, yang satu kerja di kantor sebagai karyawan, yang satu lagi nelayan, yang satu lagi. Nah, sekarang pertanyakan, mata pencaharian yang kita miliki ini lebih kita cintai atau Allah dan Rasulnya lebih kita cintai? Kadang ketika kita lebih mencintai mata pencaharian kita, Pak, saat kita tahu ternyata mata pencaharian kita haram, itu di situ diuji cinta kita. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Tapi kalau dia lebih mencintai mata pencahariannya, dia akan lebih mempertahankan mata pencahariannya dibandingkan mengikuti Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini sebab yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Sebab yang pertama, karena mencintai Rasulullah itu wajib. Dan kita mencintai Rasulullah harus melebihi segala-galanya. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya." Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai. Min kulli syai' min kulli ahadin illa min nafsi. Engkau ya Rasulullah lebih aku cintai dari segala seseorang, siapapun juga, kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar, belum sempurna iman wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang hai Umar imanmu benar. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Makanya akhi, mencintai Rasulullah adalah kewajiban dan itu konsekuensi iman. Ini sebab yang pertama, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Sebab yang kedua, saudaraku, karena beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah dan wahyu kepada kita, sehingga dengan perantara beliaulah kita tahu jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Beliau diutus oleh Allah, ya, untuk apa? Memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan ancaman dengan api neraka. Beliau diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan semua perintah Allah untuk kemaslahatan manusia, dan semua larangan Allah karena mudarat dan bahaya untuk kehidupan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala utus Rasulullah untuk mengajarkan bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, bagaimana cara ibadah kita kepada Allah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji, bagaimana cara umroh. Semua kebaikan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan semua keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau juga berkata, ma baqiya syai'un
yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum atau illa wa qad bayyanahu lakum. Tidak ada tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali beliau sudah menjelaskan semuanya kepada kalian. Sudah dijelaskan. Dan ini nikmat yang agung, Pak. Diutusnya Rasulullah kepada kita ini nikmat yang besar sekali. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah kita bisa tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, ini halal, ini haram, mana perkara yang maslahat untuk kita, mana perkara yang mudarat untuk kita. Kita jadi tahu. Adakah kenikmatan yang lebih besar dari itu ya akhul Islam? Tidak ada. Kenikmatan dunia kecil dibandingkan nikmat hidayah. Maka dengan perantara Rasulullah SAW, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah. Kita jadi tahu tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia. Sebab yang ketiga, saudaraku sekalian, kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, Pak. Apa buktinya Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak? Buktinya pertama, Allah menyifati demikian dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian yang merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat semangat memberi hidayah kepada kalian, dan sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Masya Allah. Lihat, Allah menyaksikan sendiri, Pak. Allah Rabbul Alamin menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya, Pak. Bukti yang kedua, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak. Semua Nabi mempercepat doanya untuk umatnya di dunia, tapi untuk Rasulullah, doa beliau akhirkan nanti di hari kiamat untuk umatnya. Apa doa Rasulullah di hari kiamat nanti? Syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah." Aku diberikan oleh Allah pilihan antara dua, antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat oleh Allah. Fakhtartu syafa'ah, maka aku pilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat akan lebih banyak lagi umat Islam yang masuk ke dalam surga, saudara. Disebutkan dalam hadis syafaat yang masyhur, ya, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya kaum muslimin akan datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ana laha, aku pemilik syafaat itu. Maka Rasulullah pun pergilah ke bawah arasy dan sujud. Beliau terus memuji Allah, terus sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu, silahkan engkau berbicara, kamu akan didengar. Silahkan engkau memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Dalam satu ayat yang lain, keluarkan dari umatmu orang-orang yang ada di hatinya sebesar biji jagung dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Dikeluarkan, Pak. Setelah semua keluar,
Rasulullah kembali lagi sujud, terus sujud dan memuji Allah. Kemudian Allah berfirman, silahkan Muhammad, angkat kepalamu, silahkan memberi syafaat, keluarkan orang yang ada di hatinya sebesar biji gandum dari keimanan, keluarkan mereka dari neraka. Maka dikeluarkan. Iya. Kemudian balik lagi ke Arasy, sujud lagi, minta terus. Maka Allah berfirman, angkat kepalamu, silakan berikan syafaat, silakan keluar orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari keimanan, keluarkan mereka dari api neraka. Dikeluarkan. Kemudian Rasulullah sujud lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Rabb, aku ingin semua umatku yang mati di atas la ilaha illallah dikeluarkan semuanya dari neraka. Maka Allah berfirman, itu sudah janjiku. Iya. Maka dikeluarkan semua orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Dia pun masuk ke dalam apa? Surga. Masya Allah. Lihat kasih sayangnya Rasulullah. Sampai beliau akhirkan doanya untuk umatnya nanti kapan? Di hari kiamat, Pak. Luar biasa. Bukti yang ketiga, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, Pak. Itu Rasulullah tidak ingin menyusahkan umatnya. Dalam kisah Isra dan Mi'raj yang mungkin antum semua pernah mendengarnya, pertama kali Allah wajibkan kepada Rasulullah berapa rakaat, berapa waktu, Pak? 50 waktu, Pak. Maka Rasulullah pun turunlah. Ketika sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Rasulullah? Madza amaraka rabbuk? Madza farada rabbuka ala ummatik? Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu, hai Muhammad? Farada 50 salah. Mewajibkan 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka lan tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu itu. Irji ila rabbik, segera kamu balik lagi, minta keringanan kepada Tuhanmu. Rasulullah balik lagi, Pak, dikurangi 5. Balik lagi kepada Nabi Musa, balik lagi, akhirnya bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sampai akhirnya tinggal 5. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladai. Ini ketetapanku tidak akan berubah lagi. Ini 5 waktu tapi senilai dengan 50 waktu. Demi umatnya Rasulullah sampai mau bolak-balik, Pak, antara Allah dengan Nabi Musa. Saking sayangnya beliau kepada siapa? Kepada umatnya, Pak. Beliau takut sekali memberatkan umatnya dengan diwajibkan sesuatu yang membuat berat umatnya itu. Takut beliau. Dalam kisah salat tarawih di bulan Ramadan 3 malam berturut-turut. Kemudian malam yang keempat beliau tidak mau keluar sampai para sahabat mengetuk pintu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah nggak mau keluar. Di pagi harinya mereka bertanya kepada Rasulullah, kenapa nggak keluar? Kata Rasulullah, aku tahu kalian sudah berkumpul, tapi aku khawatir Allah wajibkan sholat tarawih atas kalian. Takut Rasulullah memberatkan apa? Umatnya. Ini kan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Pak, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada naran faja'ala al-hasharat yataqahhamna fiha." Perumpamaan aku dan umatku seperti orang yang menghidupkan api, Pak.
Lalu kemudian ada binatang-binatang kecil itu nekat masuk ke dalam apa? Api. Wa ana akhidun bihajuzikum, kata Rasulullah, dan aku pegang ikat pinggang kalian supaya kalian enggak masuk api neraka. Walakinnakum taqahhamuna fiha, tapi kalian yang malah nekat masuk api neraka. Bayangkan, Rasulullah SAW lebih sayang kepada umatnya daripada kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah berusaha menyelamatkan kita dari neraka, tapi kok kitanya yang lebih senang masuk ke dalam api neraka. Maka siapa yang ingin masuk ke dalam surga, caranya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kalau faman ya aba ya Rasulullah, mereka berkata, terus siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku pasti masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku maka sungguh ia telah enggan masuk surga. Maka Rasulullah ingin umatnya masuk surga apa? Dengan cara apa? Dijelaskan semuanya tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang jalan ke surga, tentang jalan ke neraka. Tinggal kitanya nih, kita sayang nggak pada diri kita sendiri? Kalau Rasulullah sudah sangat sayang, cuma kitanya yang kurang sayang kepada diri kita sendiri. Kita lebih memilih ternyata nekat masuk neraka dengan cara memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti sayangnya Rasulullah kepada umatnya, ya akhi, hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Imam Muslim, ya Imam Nasai dalam sunannya, ketika Allah turunkan firman-Nya tentang perkataan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dalam surat di akhir-akhir surat Al-Maidah itu. Jika engkau ya Allah mengadab mereka, mereka itu hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni dosa mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Rasulullah pun menangis, Pak. Rasulullah menangis sambil berkata apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad fasalhu ma yubkik. Allah berfirman kepada Jibril, hai Jibril, coba kamu pergi kepada Muhammad, tanya dia apa yang membuat dia menangis, padahal Allah lebih tahu dari Jibril. Pergilah Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis, hai Muhammad? Ternyata Rasulullah ya memikirkan umatnya. Kembalilah Jibril kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril, akhbir, kabarkan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Kami akan ridhokan kamu pada umatmu, dan kami tidak akan membuatmu susah, hai Muhammad. Maka kemudian Jibril pun memberikan kabar gembira itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Adapun riwayat yang menyebutkannya bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia mengucapkan ummati, ummati, ini riwayat yang mungkar. Ya. Justru yang sahih, Rasulullah mengucapkan ummati, ummati itu ketika Allah turunkan firman Allah tadi dalam surat Al-Maidah di akhirnya. Itu firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Iya.
Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini alasan yang keberapa ya tadi? Ketiga ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Segala upaya beliau lakukan bagaimana caranya menyelamatkan umatnya dari api neraka. Kan hakikat kasih sayang itu apa, Pak? Hakikat kasih sayang itu usaha untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka dan memasukkan ia ke surga. Nah, itu baru namanya sayang. Antum sayang sama teman tapi dibiarkan temannya berbuat maksiat, itu bukan sayang namanya, Pak. Antum sayang sama istri tapi dibiarkan istrinya keluyuran, ya, pergi tanpa mahram keluar kota, bukan sayang namanya, Pak. Antum sayang sama anak tapi dibiarkan anaknya, ya, main nonton video-video yang merusak dirinya, bukan sayang itu, Pak. Hakikat sayang itu usaha kita untuk menyelamatkan dia dari neraka dan dimasukkannya ke dalam apa? Surga, baru sayang. Kalau antum sayang sama teman antum yang berbuat maksiat, tegur, ingatkan dengan lembut supaya dia taubat kepada Allah. Itu baru sayang, saudaraku. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah. Bagaimana supaya kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada pepatah orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mencintai Rasul, kenalilah Rasulullah lebih dekat lagi. Semakin kita kenali Rasulullah lebih dekat, kita kenali bagaimana sifat-sifat beliau, kita kenali bagaimana pribadi beliau, kita kenali bagaimana keistimewaan beliau. Disitulah akan muncul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya, Pak, sebab cinta itu ada 3. Yang pertama, sebab cinta yang berupa fisik. Kalau antum melihat sesuatu yang indah, cantik, pasti akan cinta. Melihat pemandangan yang elok dan rupawan, pasti cinta, Pak, senang. Nah, ini sebab yang bersifat apa? Fisik. Sebab yang kedua, tumbuhnya cinta itu dari sebab jasa. Sebab apa? Jasa. Kalau ada orang yang berjasa banget sama antum, tiap hari ya bantuin antum, setiap hari dia memenuhi kebutuhan antum, banyaklah jasa-jasa dia kepada antum, Masya Allah, antum pasti senang sama dia, ya nggak, Pak? Sebab yang ketiga, cinta, sebab cinta yang bersifat tabiat, yaitu mencintai orang tua kita, mencintai anak kita. Ini tabiat manusia, Pak. Ya. Coba kita lihat Rasulullah SAW fisiknya, Pak. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling rupawan. Yang paling apa? Rupawan. Cuma
Terkadang kita suka kepo nanya-nanya, ganteng mana Rasulullah apa Nabi Yusuf? Ini pertanyaan nggak pernah ditanyakan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Gak ada manfaatnya juga, nggak dibahas Pak. Yang penting Rasulullah SAW itu manusia yang paling apa? Rupawan, paling ganteng. Siapapun yang melihat Rasulullah, kata sebagian sahabat, pasti akan mencintainya langsung. Hidungnya yang mancung, ya, matanya yang indah, mulutnya yang agak lebar, ya, rambutnya yang bulat, tapi bulatnya bukan bulat baso Pak. Kata para ulama bulat opal, ya. Badannya yang Masya Allah, kulitnya yang putih, badannya yang tegap. Subhanallah, fisiknya Rasulullah SAW itu luar biasa. Tangan kanannya Rasulullah sekuat 40 ekor unta. Kita aja tarik tambang sama seekor unta kalah Pak. Tapi tangan kanan Rasulullah sekuat 40 ekor unta. Dan Rasulullah diberikan kekuatan 30 orang berjima. Iya. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya aja Masya Allah. Makanya kalau antum bercerita, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah, maka kita bertanya, coba sifatkan. Rambutnya lurus, itu bukan Rasul. Saya mimpi ketemu Rasulullah, tapi matanya sipit. Masa Rasulullah matanya sipit? Beliau orang Arab Mas. Iya. Saya ketemu Rasulullah, tapi jangkung banget. Bukan. Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tengah-tengah. Nah saudaraku sekalian, secara fisik saja Rasulullah SAW itu luar biasa sekali Pak. Sampai pernah beliau tidur di rumah Ummu Sulaim, di tengah diterik matahari yang sangat panas, maka beliau pun berkeringat. Maka kemudian Ummu Sulaim mengambil botol minyak wangi, keringatnya dikumpulkan. Kata beliau, sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak kasturi. Coba keringat antum dikumpulin. Buat musir tikus Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat fisiknya Rasulullah SAW sangat indah sekali, elok dan rupawan. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW luar biasa indah. Sudah fisiknya indah, akhlaknya juga luar biasa sekali. Sampai Allah memuji akhlak Rasulullah. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Iya. Bagaimana akhlak jiwa pemaafnya Rasulullah Pak. Kalau beliau seorang nabi dan rasul. Pernah suatu ketika ada orang Arab Badui, ya, mau menagih hutang kepada Rasulullah SAW, tapi caranya kasar banget Pak. Ditarik kelah kerah lehernya Rasulullah dengan keras. Ya Muhammad, bayar hutangku. Mankum kalau digituin gimana Pak? Kurang ngajar, bacok juga loh. Iya. Ketika Rasulullah melihat ternyata orang Arab Badui, tersenyumlah Rasulullah SAW. Tidak marah beliau pemaaf, Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyuruh bayarkan hutang dan tambahkan lagi. Ketika Rasulullah telah menguasai Fatu Makkah, kota Makkah telah dikuasai Pak, dan mudah Rasulullah SAW balas dendam Pak.
terhadap orang-orang yang dahulu menyakiti Rasulullah SAW, yang dahulu hampir membunuh Rasulullah SAW, yang dahulu menyakiti fisik para sahabat Rasulullah SAW. Mudah. Saat Rasulullah mampu, ternyata beliau memaafkan. Kata Rasulullah, idhabu fa antumut thulaqa. Pergilah kalian sudah dimaafkan. Akhlak yang luar biasa, Pak. Kita terkadang memaafkan ketika kita tidak bisa membalas. Tapi di sini Rasulullah mampu dan sangat mampu untuk membalas. Disitulah Rasulullah memaafkan. Subhanallah, saudaraku sekalian, azani Allah, bagaimana dermawannya Rasulullah. Beliau sangat dermawan, Pak. Sampai-sampai ada orang Arab Badui dikasih sama Rasulullah satu lembah kambing. Satu lembah kambing. Kata orang Arab Badui ini, aku dahulu masuk Islam karena harta. Ketika Islam masuk ke dalam dadaku, maka harta menjadi remeh di mataku. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihat, fisik Rasulullah indah, akhlak Rasulullah SAW juga sangat indah. Jasa Rasulullah kepada kita semuanya juga sangat besar. Adakah yang lebih besar dari jasa orang yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang terus berusaha semangat memberikan hidayah kepada umatnya, menjelaskan tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka? Wallahi, ini jasa yang sangat besar, Pak. Adakah jasa yang lebih besar dari menyampaikan risalah Allah sehingga kita tahu ini halal dan haram, ini yang diridai oleh Allah dan ini yang dibenci oleh Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang lebih besar jasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita semakin mencintai Rasul, kenali beliau, pelajari terus sunnah-sunnahnya, Pak. Pelajari bagaimana akhlak beliau yang luar biasa. Pelajari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya, dalam rumah tangganya yang ajib. Bagaimana beliau seorang ayah yang luar biasa. Bagaimana beliau seorang pemimpin yang bijaksana. Bagaimana beliau sebagai seorang teman. Bagaimana beliau sebagai seorang yang lebih tua atau yang lebih muda. Semua terpati pada jiwa Rasulullah, dan beliau menjadi suri tauladan untuk kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Kalau antum ngefans sama seorang ustadz, saya ngefans sama ustadz, ya akhi, ustadz nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul. Rasul segala-galanya. Yang paling berhak untuk kita idolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini caranya supaya kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama, kenali Rasul. Pelajari tentang sirah nabawiyah. Sering baca tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW, tentang rumah tangga Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah dan yang lainnya. Kalau antum semakin kenal, insya Allah semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar kita supaya bisa mencintai Rasulullah SAW, ya akhi, yaitu berdoa, minta kepada Allah agar kita bisa mencintai semua yang dicintai oleh Allah, termasuk mencintai Rasulullah SAW di atas segala-galanya. Iya.
Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba min man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Dan yang paling berhak untuk kita cintai dari orang yang mencintai Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bagaimana cara mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, mencintai Rasulullah bukan sebatas di lisan. Ingat, cinta bukan sebatas di mana? Di lisan. Tapi hakikat mencintai Rasulullah SAW adalah yang pertama ittiba, mengikuti beliau, ittiba kepada Rasulullah. Dalilnya mana? Surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah ampuni dosa kamu. Tuh, lihat Pak. Jadi kalau kita mengklaim bahwa kita cinta Rasul, maka yang terbesar dari cinta Rasul bentuknya adalah ittiba, Pak. Ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ngikutin di depan apa di belakang, Pak? Di belakang. Kalau antum bilang ke teman, saya mau ikut kamu ya, saya nggak tahu jalannya, tapi antum malah di depan. Teman antum bingung, kamu mau ngikutin apa mau ngajarin saya ini? Yang namanya ngikutin dia belakang lah. Kamu ikutin saya ke kanan, kamu ikut ke kanan. Saya ke kiri, kamu ikut ke kiri. Saya lurus, kamu ikut lurus. Nah gitu kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Rasulullah berhenti, kita berhenti. Ya. Rasulullah lakukan, kita lakukan. Rasulullah tidak lakukan, jangan lakukan. Begitu ittiba kepada Rasul. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Adapun kemudian kita mengklaim mencintai Rasul, tapi kita berbuat bid'ah dalam agama, Pak. Mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan cinta, saudaraku. Bukan. Ya. Cinta Rasul sudah kita sebutkan. Gimana sih caranya Rasulullah sholat? Dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Pelajari dalil-dalilnya. Oh begini rupanya Rasulullah SAW kalau takbiratul ihram. Oh begini rupanya Rasulullah SAW kalau ya membaca Al-Fatihah. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana i'tidalnya, apa bacaannya. Jangan bikin-bikin sendiri. Rasulullah SAW kan sudah dijamin dosanya diampuni, dijamin masuk surga. Kalau saya sholat subuhnya 5 rakaat aja lah. Kita katakan, ya akhi, bukan begitu cinta Rasul. Mencintai Rasul, ikuti Rasulullah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan sholat subuh 2 rakaat. Udah 2 rakaat, jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW sudah menjelaskan, ya, salat zuhur 4 rakaat, ya udah 4 rakaat, jangan tambah-tambah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Pak,
Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Yas'aluna an ibadati Rasulullah. Mereka mau bertanya bagaimana cara Rasulullah beribadah. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW itu? Wa akhbaruhum. Maka istri-istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Faka'annahum taqalluha. Maka 3 orang menganggap kok ibadah Rasulullah ringan sekali. Maka yang pertama yang salah satu dari 3 orang yang berkata, ini syubhat namanya, Pak. Aina nahnu min Rasulillah? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Pantas beliau ibadahnya ringan, beliau sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Syubhat. Apa yang pertama berkata, kalau saya akan sholat semalam suntuk, nggak tidur sudah. Yang kedua berkata apa? Saya mau puasa terus nggak buka-buka. Yang ketiga berkata apa? Saya nggak mau nikah, saya mau ibadah aja udah. Niatnya udah mantap banget, Pak. Niatnya bagus nggak, Pak? Niatnya bagus banget, Pak. Tapi apakah ketika perkataan orang ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, dipanggil 3 orang ini. Apa kata Rasulullah kepada 3 orang ini? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah, demi Allah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah. Walakinni anam wa arku wa usalli. Tapi aku salat malam, aku juga tidur malam. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku ini, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah tidak memandang sebatas niat yang baik, Pak. Nah, kayak di kita kan terkadang kita kan cuma mengatakan apa? Yang penting kan hatinya baik. Yang penting kan niatnya baik. Kita katakan bukan itu yang penting. Memang betul niat penting, tapi juga amalnya sesuai enggak dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 orang niatnya bagus banget udah, Pak. 3 orang ini niatnya pengen ibadah. Yang satu mau sholat semalam suntuk, yang satu mau puasa terus nggak berbuka, yang satu nggak menikah khusus ibadah. Tapi ternyata Rasulullah menganggap mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, Pak. Begini cara mengikuti Rasulullah. Jangan bikin ibadah jangan melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan koridor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, tapi ada sahabat yang pernah beramal sesuatu yang Rasulullah tidak syariatkan dan Rasulullah mengizinkan, tuh gimana? Contoh misalnya, ketika Rasul sedang sholat berjamaah, kemudian Rasul mengucapkan Rabbana lakal hamdu, apa? Sami Allahu liman hamidah. Lalu di belakang ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa tadi yang mengucapkan ucapan tadi? Aku, ya Rasulullah, kata sahabat. Sungguh aku melihat 30 malaikat berlomba-lomba mencatat siapa yang pertama kali mencatatnya. Wah, berarti ini sahabat bikin baru dong, yang enggak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kita jawab, Pak, ini di zaman Rasul. Jangan disamakan dengan di zaman setelah Rasulullah meninggal. Kalau di zaman Rasulullah itu zaman pensyariatan, zaman diturunnya wahyu. Maka siapapun para sahabat ada yang melakukan perbuatan dan Rasulullah membenarkan, maka itu jadi syariat. Kenapa? Karena Rasulullah membenarkan berdasarkan apa? Wahyu. Adapun di zaman sekarang, siapa yang ngebenerin coba? Siapa yang dapat wahyu? Adanya si wahyu, Pak. Tak bisa, jangan disamakan zaman pensyariatan zaman Rasulullah dengan zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Mungkin ada yang bertanya, tapi buktinya di zaman Umar melakukan perbuatan-perbuatan yang Rasulullah tidak lakukan. Contoh, Umar membuat sholat tarawih setiap malam, padahal Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam, tapi sama Umar dijadikan setiap malam. Itu gimana tuh? Bahkan Umar pun mengakui kalau ini bid'ah. Kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Maka kita katakan, ya akhi, pertama, Umar memahami dari ucapan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW tidak lakukan itu setelah 3 malam karena takut diwajibkan atas umatnya. Alasan Rasulullah tidak melakukannya lagi karena takut apa? Diwajibkan. Sementara setelah Rasulullah wafat tidak mungkin lagi apa? Diwajibkan. Paham tidak, Pak? Sehingga alasannya ini sudah hilang. Alasannya sudah apa? Hilang. Berarti Rasulullah tidak lakukan itu karena ada penghalangnya waktu itu. Apa itu? Takut diwajibkan. Adapun sekarang nggak mungkin lagi diwajibkan. Maka Umar pun kemudian menghidupkan. Dan ternyata semua sahabat menyetujuinya, tidak ada penyelisihan. Sehingga menjadi ijma'. Sedangkan ijma' hujah, bukan, Pak? Ijma' itu termasuk dalil tidak, Pak? Dalil. Ijma' para sahabat semuanya, tanpa ada pengingkaran dari para sahabat satupun juga. Ya. Bukti yang kedua, di zaman Rasulullah, orang yang minum arak itu dipukul, dicambuk 40. Tapi di zaman Umar kok ditambah jadi 80? Gimana itu? Berarti kan boleh dong mengada-ngada. Maka kita jawab, Umar memahami demikian karena 40 ini bukanlah pembatasan, akan tetapi mimbabi ta'zir supaya orang kapok. Kalau ternyata 40 nggak kapok-kapok juga, maka tidak tercapai tujuannya. Berarti harus ditambah sampai 80 biar kapok. Dan ini termasuk maqasidus syariah, maksud tujuan dari pensyariatan. Gak masalah. Pahami, Umar tuh gak sembarangan, Pak, ilmunya, Pak. Gak kayak kita yang cetek-cetek gini. Ya.
Itu buktinya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Rasulullah enggak pernah tuh Al-Quran dikumpulin. Tak dulu mas. Di zaman Rasulullah SAW kenapa enggak dikumpulin? Karena wahyu terus turun. Terus turun. Dan wahyu terakhir itu firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Itu sudah mendekati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Abu Bakar para penghafal Quran rata-rata meninggal di medan perang. Umar khawatir kalau penghafal Quran mati semua, ini Al-Quran bakalan hilang ini. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya apa? Besar. Maka Umar kemudian meminta Abu Bakar, tolong kumpulkan Al-Quran. Demi Allah ini baik kayak Abu Bakar. Tadinya Abu Bakar nggak berani pak, takut bid'ah. Tapi Umar terus ya membawakan hujah-hujahnya sampai akhirnya Abu Bakar pun yakin ini kebaikan. Karena ini dalam rangka membela Al-Quran. Akan dibikinlah kepanitiaan dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Sehingga kemudian dikumpulkanlah Al-Quran. Iya. Itu terus kok di zaman Ali yang pertama kali membuat ilmu nahwu gimana itu. Sementara di zaman Rasulullah kan nggak ada ilmu nahwu. Kita katakan akhi, di zaman Rasul semua orang Arab udah paham. Di zaman Ali banyak orang selain Arab masuk Islam nggak paham bahasa Arab. Maka Ali khawatir mereka salah dalam membaca Al-Quran, salah dalam membaca apa? Hadis. Ini sangat membahayakan Al-Quran dan hadis. Maka untuk melindungi Al-Quran dan hadis, Ali memandang penting untuk dibuat apa? Ilmu bahasa Arab. Maka Ali menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan tata bahasa Arab biar orang paham. Dan ini dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis. Makanya kan Pak, di antara rusaknya makna-makna Al-Quran akibat di antaranya oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Lalu dia ditafsirin seenaknya, sementara dia belum paham dan tidak paham bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat. Itu sangat membahayakan, tidak Pak? Sangat membahayakan. Makanya itu semua disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah Pak, bukan bid'ah, bukan. Iya. Makanya maslahat mursalah itu tujuannya untuk apa Pak? Untuk merealisasikan maslahat yang sangat besar dan menghindari mudarat yang sangat besar. Beda dengan bid'ah. Kalau bid'ah ditinggalin juga enggak mudarat kok. Antum enggak merayakan Maulid Nabi juga enggak mudarat kok. Tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada Islam kok. Kalau masalah mencintai Rasul kan sudah kita sebutkan, cinta Rasul itu dengan ittiba kepada Rasulullah. Kalau masalah antum merasa gembira dengan kelahiran Rasulullah, kan kita gembiranya harusnya setiap hari dong, jangan setiap setahun sekali. Kita gembira dengan menghidupkan sunnah Rasul, kita gembira dengan cara mempelajari apa? Hadis-hadis Rasul, gembira. Ini baru gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gembira setahun sekali, setelah itu yang sholat enggak sholat, apa itu disebut dengan gembira mas? La wallah. Ini dia akal Islam. Yang pertama, mencinta Rasulullah SAW dengan cara apa? Ittiba. Dengan cara mengikuti siapa? Rasulullah. Ikuti Rasul.
Cara yang kedua, jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan maupun perbuatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Artinya, kata Ibnu Abbas, jangan kalian mengucapkan dan melakukan sesuatu yang tidak pernah diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, Pak, melakukan ibadah yang enggak ada contohnya dari Rasulullah, itu sama saja kita sudah mendahului beliau. Sudah apa? Mendahului beliau, Pak. Jangan dahului. Antum mau bicara tentang agama, jangan hanya mengandalkan apa? Ra'yu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan ra'yu, akibatnya pasti kita mendahului Allah dan Rasulnya, Pak. Kalau kita mau bicara tentang agama, lihat dulu ada enggak keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada, alhamdulillah, silahkan Anda berbicara dengannya. Kalau enggak ada, diem, selamat antum. Iya. Karena masalahnya agama ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik habaib, tapi agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama ini milik Allah saja. Agama yang murni ini milik siapa? Allah. Maka kalau kita mau bicara tentang agama, harus ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, Pak. Harus itu. Apalagi dalam masalah ibadah, Mas. Ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Maka Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita, bukan. Bukan sesuai dengan kepuasan hati, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Yang Allah cintai dan ridhai yang seperti apa, Pak? Yaitu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka ibadah apapun wajib kita periksa dulu, ada enggak dalilnya dari Rasulullah? Ada enggak? Antum diundang sama tetangga pada sebuah ibadah atau ritual, tanya sama tetangga, maaf, saya belum dapat dalilnya, kamu udah punya dalilnya enggak? Soalnya bukan apa-apa, ini agama. Agama kita ini milik Allah. Agama kita sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Kita beribadah kan kepada Allah. Ibadah itu harus sesuai dengan Allah, yang Allah cintai dan diridhai, bukan sesuai dengan selera kita. Kalau masalah adat istiadat, ya silakan aja, Mas. Kamu yang namanya adat istiadat seperti pakaian, makanan, selama itu halal, monggo. Tapi ini ibadah masalahnya, Pak. Ibadah itu hak siapa? Allah. Harus sesuai dengan aturannya. Antum aja masalah dunia ya. Antum misalnya pengusaha furniture, lalu ada sebuah perusahaan mesen, Pak, tolong bikinkan bangku sebanyak 100 buah. Bahannya dari ini, bentuknya begini, warnanya begini. Ternyata antum bikin dengan bahan yang berbeda, warnanya beda. Pas antum kirim ke perusahaan, kira-kira sama perusahaan diapain, Pak? Dibalikin, ditolak, maaf, tidak sesuai dengan spek. Ya. Ini ibadah, ini milik Allah, hak Allah. Kita ibadah nggak sesuai dengan contoh Rasul, ditolak sama Allah.
Rasulullah sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa apa? Raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Capek ibadah tapi enggak ada apa? Enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, percuma. Makanya kata Ibnu Mas'ud, iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Kita melakukan sunnah tapi biasa-biasa aja lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi nggak sesuai sunnah, bid'ah semuanya. Kenapa? Nggak diterima, Pak. Masalahnya Pak, kita kalau ngomong bid'ah ini banyak orang yang ini Pak, melotot Pak. Ini radikal, dikit-dikit bid'ah. Tak dulu Mas, saya mau tanya dulu, dan tolong pikirkan baik-baik dengan akalmu. Mana sih yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Yang lebih mudah, melakukan atau meninggalkan? Meninggalkan lebih mudah daripada melakukan. Melakukan itu beban, meninggalkan itu menolak, meletakkan beban. Seharusnya antum berterima kasih, oh ternyata ini nggak ada dalilnya ya udah tinggalin kan enak, nggak ada beban. Allah sudah memberikan kepada kita kemudahan, kita maunya yang susah-susah. Rasulullah SAW contohnya aja sholatnya mudah Pak, Allahu Akbar. Ada orang mikir kayaknya kurang mantep cuma kayak gitu, bikin cara ketika takbiratul ihram hendaknya niat juga, Allah gak jadi lagi Pak. Allah sampai diantara saya pernah itu di samping saya, saking keselnya nggak bisa Allah, saya jadi terkejut Pak, setelah ini orang itu kan siapa yang menyusahkan? Rasulullah nggak pernah mengajarkan begitu. Ibadah Rasulullah mudah kok, tinggal Allahu Akbar selesai. Tapi aneh, kita berusaha untuk menjelaskan ini sunnah, ini bid'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu sebetulnya untuk keringanan Pak. Tapi ya gitulah Pak, kita lebih senang yang susah-susah. Padahal agama kita ini mudah. Rasulullah sabda, inna dina yusrun. Agama ini apa? Mudah. Ya. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini dia. Ini yang cara yang kedua mencintai Rasulullah SAW. Itu jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Cara yang ketiga mencintai Rasulullah SAW apa Pak? Menghidupkan ajarannya dengan cara mempelajarinya dan menyebarkannya. Hidupkan ajaran Rasulullah SAW, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, pelajari lalu sebarkan. Alhamdulillah di zaman sekarang untuk menyebarkan itu mudah Pak. Media sosial banyak, internet dan yang lainnya sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cinta Rasul, maka kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Pakaian kita mencerminkan kita cinta Rasulullah. Tampak pada pakaian kita sesuai dengan sunnah. Tampak dalam cara makan kita ngikutin Rasulullah. Rasulullah makan dengan pakai tangan kanan, baca bismillah. Sebagian ikhwan terkadang Pak, makanan bala-bala di kanan, es di kiri, ampus, gak peduli, gak sesuai dengan sunnah Rasul apa enggak.
Dan subhanallah, ketika saya umroh haji, ini banyak banget Pak yang melakukan itu, nggak sadar, karena sudah kebiasaan, karena nggak peduli. Dari kecilnya sudah tidak diajarkan, tidak dipedulikan. Apakah mau makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri? Kalau orang yang cinta Rasul, dia akan bertanya, gimana cara makannya Rasulullah? Akan terlihat Pak dari cara bercandanya, dia ngikutin jet bercandanya Rasulullah SAW. Rasul bercanda, tapi tidak mengandung kedustaan. Rasulullah bercanda, tapi tidak berlebihan. Akan terlihat Pak orang yang mencintai Rasulullah SAW dalam penampilannya Pak. Rasulullah berjenggot, dia berusaha untuk berjenggot. Rasulullah SAW pakainya di atas mata kaki, dia berusaha untuk di atas mata kaki. Ya, tampak dalam penampilannya dia mencintai Rasul. Terlihat Pak, ya, di dalam cara tidurnya dan dalam gaya hidupnya, dia memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidahnya dia berusaha untuk berakidah seperti akidah Rasulullah. Dalam cara ibadah dia berusaha mengikuti cara ibadah Rasulullah. Dalam akhlak dan muamalah dia berusaha untuk berakhlak dan bermuamalah seperti akhlaknya dan muamalah Rasulullah. Selalu dia, sebelum dia berbuat, dia tanya dulu, gini enggak Rasulullah lakukan? Sebelum dia beraktivitas, dia tanya dulu, begitu enggak dulu Rasulullah SAW? Maka kalau kita seperti itu Pak, berarti kita termasuk orang yang mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab. Nah, saya punya teman Ustadz, kalau dagang keliling bisa, tapi kalau sholat berjamaah ke masjid nggak bisa, dengan alasan katanya kakinya sakit. Gimana loh? Iya, kita katakan, Mas, kamu tahu nggak yang ngasih rezeki kamu siapa? Allah. Kamu tahu tidak, sholat berjamaah itu diperintahkan oleh Allah loh, yang ngasih rezeki kamu. Masa kamu sibuk cari rezeki Allah, tapi kamu ogah-ogahan melaksanakan perintah Allah, padahal yang ngasih rezeki kamu Allah loh. Sadarkan Pak, karena orang ini kurang sadar, lupa kepada siapa yang memberikan rezeki kepada dirinya. Ya. Ana dan suami tinggal satu rumah dengan bapak. Dalam waktu dekat bapak anak kekeh ingin mengadakan haul 2 tahun ibu yang sudah meninggal. Ana nggak setuju. Apakah apa yang harus anak dan suami lakukan? Ya, kewajiban anti hanya menjelaskan saja. Jelaskan dengan dalil, dengan hujah. Setelah dijelaskan tapi kekeh juga melakukan, ya sudah. Ya, kita sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Apakah ibu gara-gara itu akan disiksa? Ya enggak juga. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi kewajiban kita jelasin, udah selesai, sampai situ aja. Ya. Apakah cucu Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi? Saya mau tanya, cucunya Rasulullah siapa?
Hasan, Husain. Yang Rasulullah sebutkan Hasan dan Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu sayyidnya semua pemuda di surga. Ada enggak beliau merayakan? Enggak. Iya. Anaknya Hasan Husain ada enggak yang merayakan? Enggak ada juga. Kalau misalnya ada di zaman sekarang yang mengaku mereka keturunan Hasan dan Husain kemudian merayakan, kita justru bertanya, kok bapakmu dulu enggak? Iya. Ini disebut kias dalam usul fikih katanya. Kias apaan? Kias itu kalau kamu keturunannya ikutilah bapak-bapakmu, kakek-kakekmu. Bapak-bapakmu dan kakek-kakekmu Hasan, Husain nggak ada yang merayakannya. Bapak kumpulkan kitab-kitab hadis Pak, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, apalagi Musnad Ahmad, Musnad Mu'jam Tabrani. Semua kumpulkan kitab-kitab hadis yang sangat banyak itu, silahkan buka satu persatu. Tidak ada satupun ulama hadis yang bikin bab ya keutamaan memperingati Maulid Nabi. Tidak ada satupun. Ada dalam Sahih Bukhari? Tidak ada. Sahih Muslim? Tidak ada. Apakah mereka ini orang-orang yang tidak mencintai Nabi? Ajib. Ya. Maka dari itu saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, kalau memang kamu mengklaim bahwa kamu cucu Rasulullah atau keturunan Rasulullah, coba kamu lihat cucu Nabi Hasan Husain aja nggak melakukan. Anaknya Hasan Husain juga tidak ada yang melakukan satupun juga. Anak-anak bahkan para sahabat semuanya nggak ada yang melakukan. Apakah para sahabat berarti nggak mencintai Rasul? Para tabi'in, ada yang melakukan tabi'in? Nggak ada juga. Tabi'ut tabi'in, nggak ada juga. Imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, nggak juga. Ternyata setelah kita lihat sejarah, yang pertama melakukannya malah orang Syiah, Banu Fatimiyah. Cuma susah Pak, kita yang sudah berusaha menjelaskan secara ilmiah tetap aja apa itu Wahabi, sekali Wahabi tetap Wahabi. Bolehkah kita berpuasa selain Senin dan Kamis? Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang ditegur oleh Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Abdullah bin Amr. Pertama, puasalah setiap bulan 3 hari. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap 3 hari sekali. 2 hari batal tidak puasa, 1 hari apa? Puasa. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah sehari puasa, sehari enggak, karena itu puasa Daud. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari itu. Cuma yang jadi saya merasa heran Pak, dalam hadis Abdullah bin Amr ini, kok Rasulullah tidak mengatakan puasalah Senin dan Kamis. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa puasa Senin dan Kamis itu bukan termasuk puasa yang muakkad, bukan puasa yang Rasulullah SAW rutinkan. Yang sangat dianjurkan dirutinkan itu 3 hari setiap bulan. Iya.
Tapi kalau antum mau merutinkan ya silakan saja. Ya. Allahu a'lam. Apakah ada pengganti ulang tahun untuk anak yang bertambah umur, Ustaz? Aduh, maunya diganti pakai sunnah apa? Sunnahnya gimana dong, Ustaz? Sunnahnya nggak ada. Rasulullah punya anak berapa, Pak? Apakah setiap anaknya bertambah umur setiap tahun Rasul bikin acara? Enggak. Para sahabat banyak anak-anak juga. Enggak ada satupun para sahabat setiap anaknya ulang tahun bikin acara, bikin nasi kuning apa gitu. Enggak juga. Ternyata kebiasaan ini berasal dari siapa, Pak? Orang Nasrani, bukan dari kaum muslimin. Jadi gimana dong Ustaz kalau anak saya bertambah umur? Nasihatin, nak, kamu bertambah umurmu, harusnya kamu bertambah ketaatanmu, nak. Ingatkan kepada anakmu, nak, semakin bertambah umurmu semakin dekat ajalmu, nak. Supaya dia paham bahwa semakin bertambah umur harusnya semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya. Apakah betul anak laki-laki itu harus lebih mengutamakan ibu daripada istri? Betul. Rasulullah bersabda, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami, bukan suami sujud kepada istri. Hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, Pak, yang kemudian jatuh batu dari gunung sehingga menutup pintu apa? Gua. Yang satu bertawasul, ya Allah, dulu aku punya ibu yang sudah tua, punya orang tua yang sudah tua, dan aku tidak pernah mendahulukan istri dan anakku di atas mereka. Suatu malam aku terlambat pulang, aku segera memeras air susu sapi, lalu aku datang kepada orang tuaku, ternyata sudah tidur, dan aku tidak mau memberikan kepada anak dan istriku sebelum mereka berdua. Dan aku terus menunggu sampai subuh. Ketika mereka bangun, aku berikan susu itu. Sampai demikian, itu menunjukkan anak laki-laki harus mendahulukan siapa? Kalau perempuan, na'am, harus lebih mendahulukan suami. Berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi, aku akan perintahkan istri sujud kepada siapa? Suami, bukan kepada orang tua, bukan. Ana memberi nasihat agar jangan begitu kepada ibumu. Ana hanya bisa menangis, kecewa, bahkan marah karena Allah. Tetapi tetap saja tidak peduli dan dia membatasi silaturahim dengan anak. Ini suami udah dapat istri yang bagus, mendukung suami untuk berbakti sama orang tua, tapi subhanallah suaminya malah nggak berbakti. Iya. Ingatkan kepada suaminya itu, Mas, nggak boleh seperti itu. Kalau saya sih ikutin kamu aja. Kalau kata kamu, ya udah kamu jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang tua kamu, ya saya taati kamu. Iya, tapi ingat loh Mas, yang kamu aturkan itu kepada saya akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah. Kira-kira jawaban kamu di hadapan Allah apa, Mas? Iya. Nah ini ya.
Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.